Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du ya. Jadi kita masuk dalam mata kuliah metode pengembangan kognitif anak usia dini. Baik. Jadi kita akan mempelajari hari ini adalah daerah dan sel otak ya, hakikat otak anak usia dini. Baik. Otak itu merupakan bagian yang sangat fundamental di dalam proses berpikir manusia ya, baik dalam memahami sesuatu maupun untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, otak merupakan pusatnya untuk berpikir. Ada yang mempergunakan kaki untuk berpikir? Tidak ada ya. Ada yang mempergunakan tangan untuk berpikir? Tidak ada. Tetap saja otak yang digunakan untuk berpikir ya, baik itu anak usia dini, orang tua atau yang lain sebagainya ya. Kemudian manusia yang mencerminkan seluruh dirinya, perilaku dan emosi manusia yang mencerminkan dirinya itu disebut dengan self-thought. Kebudayaan kejiwaan ya. Jadi ada Descartes itu menyebutkan bahwa otak sebagai pusat kesadaran orang ya, sedangkan badan manusia itu merupakan kudanya. Nah, itu menurut Descartes. Nah, oleh karena itu perkembangan harus diberikan stimulus dengan baik agar berkembang. Jadi anak-anak itu harus kita berikan stimulus yang baik agar otaknya bisa berkembang dengan baik. Jadi jumlah dan ukuran saraf otak terus berkembang setidaknya sampai usia remaja. Jadi masa anak usia dini itu otaknya masih berkembang ya, sampai dia remaja nanti. Nah, kalau sudah seperti kita bagaimana? Inilah hasil perkembangan dari anak usia dini dahulu. Jadi inilah hasilnya kita sekarang ini ya. Jadi beberapa penambahan ukuran otak juga disebabkan oleh myelination, sebuah proses di mana banyak sel otak anak dan sistem saraf diselimuti oleh lapisan sel lemak yang sekat-sekat. Ini menambah kecepatan ya, menambah kecepatan informasi dalam sistem saraf. Oke, baik. Allah Rabbi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, aspek penting lain dari perkembangan otak di tingkat sel adalah peningkatan dramatis dan koneksi antara neuron. Neuron itu adalah disebut dengan sel-sel saraf ya. Jadi ada gap jarak tipis antara neuron bentuk koneksi neuron. Para peneliti telah menemukan aspek yang menarik dari koneksi sinaptik ini. Koneksi ini bentuk 2 kali lebih banyak ketimbang koneksi yang dipakai ya. Kemudian apa sih fungsi otak? Otak ini sambungan dari mata kuliah kita semester lalu. Mata kuliah semester lalu adalah dasar-dasar neurologis. Ini sambungannya. Otak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluk. Semua makhluk? Iya, makhluk hidup semua punya otak. Tapi ada makhluk hidup yang bisa mempergunakan otak, ada yang tidak. Contoh binatang punya otak, punya, tapi dia tidak bisa berpikir. Bagus. Ayam ada otak, ada di kepalanya, tapi dia tidak bisa berpikir ya. Jadi tetap fungsi otak itu sangat ditentukan oleh cara lingkungannya berinteraksi ya. Lingkungan sangat berpengaruh ya dengan anak manusia. Jika berbicara mengenai fungsi otak, maka istimewa manusia dibandingkan dengan makhluk lain ya. Misalnya hewan, sehingga memiliki derajat yang lebih tinggi dari hewan karena manusia diberikan akal. Dengan menggunakan fungsi otak, maka semua aktivitas manusia dapat dikendalikan dengan baik, dan dengan otak itu manusia dapat mengenal dan memahami gejala alam. Misalnya musim sekarang corona, dapat kan manusia mengenalinya, tapi kalau hewan dia nggak mau tahu mau corona, koroni ya, tetap dia tidak mau tahu. Oke. Itu mengenai fungsi otak ya. Ada beberapa fungsi ya, ada beberapa area, yaitu pertama permosesan verbal ya. Jadi ada riset yang dikatakan bahwa belahan otak adalah pada aspek bahasa. Dalam kenyataan kebanyakan individu, ucapan dan tata bahasa berada di dalam belahan otak kiri. Mana kiri? Nah, ini di otak kiri ini ada
pemrosesan verbal, jadi bahasa. Akan tapi ini bukan berarti bahwa semua proses bahasa dilakukan di belahan kiri, enggak juga, enggak semua proses. Misalnya pemahaman bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda, metafora, humor, ya, melibatkan belahan otak kanan. Nah, jadi semua, tapi dia proses verbalnya itu sebelah kiri. Tapi ketika seseorang ingin melakukan humor misalnya, ya, itu dilibatkan juga otak kanan. Baik. Paham ya? Yang kedua, fungsinya pemrosesan nonverbal. Tadi verbal, ini sekarang nonverbal. Ini belahan otak kanan biasa lebih dominan dalam proses nonverbal seperti persepsi ruang, ya, pengenaan visual, emosi, senang, bahagia, ketawa, itu dia otak kanan. Misalnya kebanyakan otak kanan bekerja terutama mereka memproses informasi tentang wajah seseorang. Ketika kita melihat siapa nama mahasiswanya, coba ibu lihat dulu ya. Misalnya Melisa. Nah, Melisa, tentang wajah Melisa, hidungnya, dagunya itu diproses melalui otak kanan. Nah, jadi otak belahan kanan juga aktif saat mengekspresikan emosi dan saat mereka mengenai emosi lain. Misalnya Rizka Herni Bancin. Nah, Rizka sedang sedih misalnya, itu diproses oleh otak kanan. Dilihat Rizka sedang sedih, wajahnya, mimiknya, ya. Kemudian selanjutnya penelitian Seples menerangkan bahwa bila proses dan fungsi otak belahan otak kanan tingkat, maka harga diri seseorang itu juga akan meningkat. Keterampilan kerja seorang bertambah. Peserta didik juga memperlihatkan kecenderungan mempelajari berbagai bidang dengan lebih mendalam dan lebih tekun. Itu mengenai otak. Jadi ada dua ya fungsi otak. Apa yang pertama? Verbal dan non-verbal. Ada otak kanan yang mempengaruhi bahasa, ada otak juga otak kiri, juga otak kanan dan otak kiri saling bekerja. Ada dua, verbal dan non-verbal. Mudah-mudahan paham. Yang tidak paham silakan bertanya.